pelajaran hari ini? Oke ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk memimpin doa. Okay, my friends, before we start our lesson, let us pray. Pray begin. Finish. Rahna Parista. Oke, thank you. Reli Puspita. Bella. Do you still remember what we have studied last meeting? Yes. Yes. Yeah, it's about analytical exposition. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang analytical exposition. Sebelum kita mulai materi hari ini, I will tell you about what is the aim of our lesson today. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dan setelah pelajaran hari ini, kalian akan bisa ngapain? Nih, today after we listen this lesson today, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna kata sulit dalam text explanation yang mengandung passive voice dalam bentuk present tense di dalamnya dengan memanfaatkan contextual clues. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyebutkan informasi spesifik tersurat maupun tersirat dalam text explanation yang mengandung passive voice dalam bentuk present tense di dalamnya. Kemudian kalian juga mampu menggunakan ujaran yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan kejadian tanpa perlu menyebabkan pelakunya dalam bentuk present tense dengan penuh rasa percaya diri. Itu tujuannya. Next. Nih, I saw you a video. Mem akan menunjukkan kalian sebuah video. I will play it twice. Jadi Mem nanti akan putar 2 kali, kalian menonton. Setelah itu nanti perhatikan baik-baik dan ada pertanyaan setelahnya ya. Oke, class, you have watched the video. Kalian sudah nonton videonya. The video contains a text ya. Videonya berisikan teks. Is about explanation text. Text explanation. Nah, karena kalian sudah menyaksikan videonya dan tadi Mem sudah minta kalian untuk mengamati dan mencatat serta mencari kata-kata atau vocabulary kata sulit. Nah, sekarang kita datang ke ini ya. What is a flood? Ini teks tadi sudah Mem sadur ke sini. Dan juga sudah kalian baca, sudah kalian amati. Nah, we come to the questions. Kita datang ke pertanyaannya. Lihat apa yang telah kalian catat tadi. Kira-kira bisa menjawab nggak ya pertanyaan dari Mem? Oke, are you ready? Yes. So, what is the text talk about? Raise your hand. Angkat tangannya siapa yang bisa. What is the text talks about? Yes? The text is about how flood occur. Iya, the text is about how flood occur. Ada yang lain? Sama? Sama ya? Sama dengan temennya? Iya, benar ya. Jadi teks tersebut tentang bagaimana banjir itu terjadi. Oke, now we have already find. Kita sudah menemukan beberapa macam informasi dari text explanation. Now come to this. Perhatikan, pay attention to the sentences. Kalau tadi sebelumnya ada sentences yang Mem garis bawahi ya. Ada perhatikan di teksnya. Ada teks yang kalimatnya Mem garis bawahi. Nah, sekarang kita perhatikan ke kalimat tersebut. Pay attention to the sentence. Nah, kalimat pertama. Lihat ini ya. The process of natural flooding is preceded by rain. Yang kedua, the rain water is absorbed by the ground surface. Yang ketiga, the process of non-natural flooding is usually caused by bad habit of humans. Sekarang Mem tanya, dari kalimat itu apa yang kalian pikirkan? Apa yang terjadi pada semua kalimat yang ada di yang Mem tunjukkan ke sana? Ayo, apa? Boleh angkat tangannya? Ayo. Yuk, coba.
Jadi benar ya, semua kalimat di sini memiliki is, dia memakai is. Dan ada kata kerjanya, preceding, absurd, cause, kemudian semuanya ada by. Bisa dilihat? Bisa ya? Jadi is ini masuknya ke to be. Kemudian preceding, absurd, cause itu masuknya ke verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian baru ada by. Nah, kalimat seperti inilah yang kita sebut dengan kalimat passive voice. So, we are study about passive voice in the present tense that exists in explanation text. Do you have any questions? Ada pertanyaan? Banyak sekali pertanyaan. Oke. Yes. Apa hubungannya passive voice dengan text explanation? Ya, the question is, apa hubungannya passive voice dengan text explanation? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Oke, memang akan bantu ya. So, the relationship between passive voice and explanation text itu adalah salah satu kalimat yang biasanya muncul dalam text explanation atau teks yang berisi tentang menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, terutama dengan fenomena alam. Jadi, okay, my students, we have already studied about the passive voice using in the text explanation. Now, I want you work in your group. Mem mau kalian bekerja dalam grup. So, I will divide it you into 3 group. Mem akan bagi kalian menjadi 3 grup. Ya, this 1, 2, 3, 4 grup. Waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Okay? Are you ready? Yes. Okay, class. Look at your friends. Look at your friends. The group 1 will present. Grup 1 akan mempresentasikan. Kita sampai di akhir pelajaran kita. Okay, Putri, please stand up. Kita juga belajar tentang bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Okay, thank you Putri ya. Give a clap to Putri. Jadi kita juga tadi mempelajari tentang bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Untuk pengayaan kalian atau untuk lebih memahami lagi about these lessons, I will give you a task. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi open your book, nanti buka bukunya on page 86, halaman 86. Ada poin activity 1, activity 2, and activity 3. Ada 3 activity yang harus kalian kerjakan. Now we will discuss about it in the next meeting. Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Don't forget, okay? Okay, man. That's all for today. Thank you